Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan semoga masuk surga. Yang tak jawab masuk angin. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam keturunannya menjadi keturunan yang saleh dan saleh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Bismillahi ma sya'allah la yasuku khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah man kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahidul hakim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil azim, Muhammadinil karim, al-munzil wa innaka la'ala khuluqil azim. Wa ala alihi wa sahbihi atubu rabbuhum biqalbin salim. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah
إلا من أبى قالوا من يا رسول الله قال ومن أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu, hadirin, hadirat, ada yang laki-laki? Itu yang satu di belakang. Ibu-ibu yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para ketua-ketua majlis-majlis taklim yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majlis ini Allah kumpulkan pula kelak kita di surganya Allah. Mudah-mudahan balik dari majlis ini dosa-dosa kita berguguran. Baik dosa mulut yang suka menceritakan orang, baik dosa gerak yang ikut kepo urusan orang, baik dosa-dosa yang lainnya yang disengaja atau yang tak disengaja, mudah-mudahan Allah gugurkan. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. One more, satu kali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa da'waiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Untuk menghilangkan malu, yang satu kita ulangi sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa da'waiha wa afiyatil abdani wa nuril
وديائها وعلى آله وصحبه صلوا على النبي Muhammad. Semoga semua kita yang hadir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Satu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada yang kenal dengan Syekh Abdul Qadir? Kalau Wak Kadir, Wak Jai, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau ini ulama tasawuf, mursyid thariqah. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, sudah hafal ribuan hadis. Dari kecil, dari umur 10, 11 sampai 16 sudah hafal 3000 hadis. Mau ndak anak kita macam itu? Betul? Macam mana caranya? Entahlah, saya pun tak faham enggak itu dah. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika beliau memberikan tausiah seperti ini, tiba-tiba audiens anak murid beliau di depan ada yang kentut. Kentutnya itu bukan kentut yang silent. Kentutnya itu besar. Udahlah besar, bau lagi. Ada gak orang kentut besar tapi tak berbau? Ada gak orang yang kentut tak besar tapi berbau? Kira-kira ibu-ibu ni yang mana? Udahlah besar, bau lagi kentutnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tahu kalau ada muridnya kentut karena besar bunyinya. Kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan, kalian semua berdiri, silakan mengambil air wudu. Semua pun ngambil air wudu, kemudian duduk kembali. Masya Allah. Ibu bapa yang dirahmati Allah, begitulah cara Syekh Abdul Qadir untuk menutupi aib daripada santrinya yang Maka kenapa saya mengulang selawat tadi? Supaya menghilangkan malu ibu yang ujung tadi. Mohon maaf ibu, tak bergurau saja. Bapak ibu yang dirahmati Allah, saya 4 tahun mengajar di Brunei Darussalam. 4 tahun saya di Brunei, banyak kejadian-kejadian yang saya lihat di Brunei Darussalam, terutama dari Sultan Muizzuddin wa Daulah, Sultan yang dipertuankan Brunei Darussalam. Pada tahun 2008, ketika itu ada beberapa menteri yang korupsi. Yang dikorupsinya adalah duit anak yatim. Jadi kalau di Brunei itu Bu, kalau sudah pensiun dikasih 2 gaji. Gaji pertama gaji pensiun. Gaji yang kedua gaji masa tua. Nyaman betul tinggal di Brunei itu. Tapi yang tua-tua saja. Yang muda-mudanya tak ada nyaman. Jadi memang difasilitasi yang dah nak mati itu disenangkan memang. Karena bentar lagi dia pun dah mati. Dikasih 2 gaji.
bukan hanya itu, masyarakat Brunei jikalau gajinya di bawah daripada $1.000 Brunei, maka akan ada insentif dari kerajaan ditambah $500 Brunei. Pontianak seperti itu. Bila ya? Kamu ada Bu Aja Asri. Masya Allah Bu Aja. Saya ni pana, padahal banyak yang saya kenal. Ada Ibu sana ujung tu Bu. Mohon maaf, mohon ampun, saya tak sebutkan satu persatu ya Bu ya. Memang kalau artis tu begitulah. Banyak yang kenal tapi dia tak kenal dengan orang. Ibu bapak, ibu bapak lagi. Ibu-ibu yang dirahmati dan dicintai oleh Allah. Kemudian yang ajibnya, Sultan Brunei ini tahu kalau yang korupsi itu satu datuk Perdana Menteri. Tahu dia. Tetapi Sultan Brunei tidak langsung memecat itu Perdana Menteri, tetapi dia mengumumkan di televisi media Brunei, dia mengatakan untuk bulan ini semua gaji datuk-datuk saya potong setengah. Gara-gara satu orang semua menjadi kena. Itu aib tidak dibuka. Di Indonesia beda. Jangankan korupsi, membunuh saja itu dipraktikkan ulang. Macam mana cara membunuh? Akhirnya mereka tak tahu pun menjadi tahu. Rekam ulang. Rekonstruksi. Kemudian Sultan Brunei mengumumkan ini 1 bulan sebelumnya. Beliau sudah menyampaikan di media-media di Brunei Darussalam. Akhirnya semua datuk-datuk yang tidak kena pun menjadi cemas. Dan semua datuk-datuk berusaha macam mana nak mengembalikan duit anak yatim ini. Akhirnya mereka berjamaah kompak mencari tahu, meninvestigasi macam mana duit ini bisa ada lagi. Entah macam mana ceritanya, 1 bulan setelahnya tiba-tiba Sultan pun mengumumkan, alhamdulillah gaji anak yatim sudah timbul lagi, kata dia. Artinya duit itu tidak jadi dikorup dan duit itu balik lagi kepada jawatan agama pemerintahan Brunei Darussalam. Dan datuk itu tidak dipecat. Nah, kadang-kadang ibu yang dirahmati oleh Allah, kita perlu pemimpin yang begini. Brunei itu kecil. Ibu 1 hari 1 malam berkeliling Brunei dah bisa. Tak ada besar Brunei. Beliau negeri yang pesisir, dekat pantai. Kalaulah tsunami datang, selesai habis. Tapi kenapa di Brunei sampai sekarang belum ada kejadian-kejadian yang aneh? Karena pemimpinnya beriman kepada Allah. Karena pemimpinnya memikirkan karena pemimpinnya tidak zalim dengan rakyatnya, lebih mendahulukan rakyatnya ketimbang dirinya sendiri. Mudah-mudahan gubernur kita yang baru siapapun lebih mementingkan rakyatnya ketimbang dirinya. Amin ya rabbal. Tolong ibu-ibu jangan berkelahi, jangan bermusuhan,
Jangan tidak bertegur. Biarkan mereka bekerja masing-masing ahlinya. Panwaslu biar dia bekerja dengan kerjanya. Kita cukup memilih sesuai dengan kriteria yang pandangan kita jangan mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Manusia tak ada yang, jangankan gubernur yang memimpin sekian banyak orang Kalimantan Barat, kita yang kadang mimpin anak kita seorang yang pening kepala. Betul? Ini pula jutaan manusia di Kalbar ni yang diurus. Apa maksud saya bercerita? Saya tidak berkampanye. Ibu silakan milih 1, milih 2, milih 3. Yang penting jangan milih 4. Karena memang tak ada nomor 4. Maksud saya adalah jangan sampai gara-gara kita tak suka dengan si fulan, kita buka aibnya sehingga kita yang berdosa, bukan di. Lah orang yang suka membuka aib orang lain, itu kata baginda Nabi, nanti di hadapan Allah dia berjumpa Allah dalam keadaan muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Kalau mukhlis, orang yang ikhlas. Kalau muflis, orang yang bangkrut. Bangkrut bagaimana Pak Ustadz? Apakah harta dia dikasihkannya kepada orang? Atau jabatannya diberikannya kepada orang? Ternyata bangkrut di sini adalah bukan bangkrut di dunia, tetapi bangkrut di akhir. Karena pahala solatnya, pahala puasanya, pahala pengajiannya diberikan kepada orang yang diceritakan keburukannya. Maka ibu-ibu, kalau diceritakan orang jelek-jelek, ibu jangan. Kalau ibu tahu Wak Jainab menceritakan ibu, Wak Lijah menceritakan ibu, Wak Sebe menceritakan ibu, Wak Leha menceritakan ibu, Wak Dola, Wak Senong, apa lagi? Wak Becik. Emang orang Bugis ni, kadang-kadang di KTP-nya namanya Halijah, dipanggil Wak Becik. Namanya bagus, Muhammad Bakri, dipanggil Wak Bacok. Ismail, Wak Ming. Masya Allah. Wak Cak. Hebat orang Bugis ni. Ada 2 nama. Pak Ustaz orang Bugis ke orang Jawa? Kalau saya pakai belangkon, berarti wong Jawa. Orang ini orang eto. Balak bening, jangan tu idi pada idi, eko pada eko. Dek gaga ni duit, sisa balik rako. Bugis gitu. Ibu-ibu yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, sampai mana saya bercerita tadi? Bangkrut, habis pahala kita. Dan pahala itu yang kita kumpulkan ketika di dunia, kita berikan kepada orang yang kita ceritakan. Maka kalau aib kita, keburukan kita diceritakan orang, balaslah dengan senyuman, ucapkan alhamdulillah.
Kalau bisa besok kau bawakan dia pisang satu tandan untuk sempalkan ke mulut dia. Ambil ni pisang sama sisirnya, lanyaklah ke mulut kau, gitu. Orang menceritakan keburukan orang ini adalah perkara yang termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar atau dosa kecil? Bahkan ada ulama mengatakan hampir-hampir dosanya menyamai dengan dosanya syirik kepada Allah Subhanahu ta'ala. Karena Allah sangat melarang dengan tegas. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, nih Allah ingatkan kepada kita yang beriman. Mau ndak kita dibilang orang kafir? Mau ndak kita dibilang orang zalim? Mau ndak kita dibilang orang munafik? Dengan lembut Allah mengatakan, hai fulan, fulana, fulana, wahai engkau orang-orang yang beriman. Iman itu yakin kepada Allah, iman itu takut kepada Allah, iman itu merasa dilihat oleh Allah, iman itu merasa dipandang oleh Allah, iman itu merasa dikontrol dan diperhatikan oleh Allah. Itulah orang orang-orang yang merasa dekat dengan Allah, merasa ditengok oleh Allah. Jauhilah dari prasangka. Nih, bawa satu nih. Jauhilah dari prasangka itu kira-kira di kepala atau di hati? Letaknya di mana? Di hati. Kira-kira ibu-ibu yang dirahmati dan dicintai Allah, kalau ada orang yang tiba-tiba dapat emas baru dan yang ditengok orang lain dan orang lain itu mengatakan sahelah dia ni kredit, kira-kira itu fitnah atau prasangka? Prasangka. Apakah kamu tahu bahwa emas itu kredit ataupun kontan? Tidak tahu. Maka ini namanya prasangka. Jauhilah dari prasangka. Kira-kira di sini yang pengajian ini yang hadir sekian banyak ini, ada enggak di antara kita yang berprasangka? Alhamdulillah. Jangan ada prasangka. Ini majelis baik, ini tempat yang baik, perkumpulan yang baik. Kalau dalam hati melihat kawan membawa tas baru, jangan-jangan hilangkan jangan-jangan itu, ya Bu. Kalau ada orang pengajian pakai kerudung baru, pakai baju mewah-mewah, jangan-jangan hilangkan sifat jangan-jangan.
pengajian emasnya banyak, gelang ada, cincin berteritip, kadang-kadang kalung pun sampai terduduk-duduk. Jangan-jangan hilangkan kita tak tahu itu emas apa ke kontan kredit, kita tidak tahu. Tapi Pak Ustaz, macam-macamnya dia tu belagak Pak Ustaz. Setiap pengajian macam-macam dah dinampakkannya kepada kita bahawa dia orang kaya. Biarkan saja dia seperti itu. Lagipun kalaupun kredit dia yang bayar bukan kau. Betul? Ngapa kita nak bersibuk kecuali kita ikut andil dalam kreditnya? Oh, ada tak yang seperti itu? Alhamdulillah, bebas kita ni dari bencana kalau macam ini. Alhamdulillah. Udahlah, urus diri kau seorang lah. Jangan banyak uruskan orang. Fokuslah kepada keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu, jagalah anakmu, jagalah saudaramu, jaga suamimu dari api neraka. Surgamu saja belum tentu dan kau belum tahu. Kenapa pula yang jelas neraka kau mau ikut jauhilah dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Allah katakan sebagian, berarti ada prasangka baik, ada prasangka buruk. Kalau prasangka baik, bahasa Inggrisnya positif, bahasa Inggrisnya buruk sangka. Kalau penyanyi dangdut, besar biji mata kau. Oh, dah lagu dangdut, hafal dia. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli bi ahlil bad. Sekali lagi, salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau menurut pendengaran saya dan menurut hati dan kepala saya, sepertinya nyaman sholawat daripada nyanyi. Betul? Ibu percaya tidak? Yakin? Sekarang kita tes. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Ayo, mana yang nyaman? Benar sikit.
Di rumah kau berteriak-teriak, kuda yang ada, kuda yang ada, ikan senangnya. Di sini selawat nyaman, begitu balik ke rumah, kuda yang putih berambut panjang. Apa? Pak Ustaz itu mesti banyak apa? Karena modal ceramah. Ibu-ibu yang dirahmati dan dicintai Allah, dulu saya masih teringat emak saya kalau ngayun setiap anaknya yang dilantunkannya adalah selawat. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, hiduplah yang terlahir dan mulia, Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah, Abdullah nama, Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa dia diangkat menjadi Rasul oleh Allah Maha Pencipta, pencipta alam semesta. Oleh Allah Maha Pencipta, pencipta alam semesta. Bisa ibu-ibu? Bisa? Yang sebelah kiri ya nampak yang bisa. Ini kanan kayaknya tak bisa. Bisa? Ayo yang sebelah kanan, nanti kiri-kiri. Ini kanan dulu. Pada zaman bisa begitu habis baterai. Ayo ibu-ibu semua yang sebelah kiri. Pada zaman sambut ibu bisa aja. Baru ini kira-kira lagu lama ini bu. Kalau orang hafal ini berarti dah tua. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, hiduplah seorang rasul yang terlahir dan mulia, Nabi Muhammad. Lagi naik. Setelah dewasa dia dianggap menjadi Rasul oleh Allah pencipta alam semesta. Oleh Allah pencipta alam semesta. Kalau lirik Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Terus ada udah lah bu, itu ada yang ibu hafal. Bismillah.
Namoga ibu-ibu Pak Ustaz, banyak lupanya daripada duit 100.000 ibu ingat? Kosong. Alhamdulillah. Ibu yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan karena ini masih momen-momen Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin sampaikan dari dalil. Ini air untuk saya minum kan? Saya pikir untuk panjangan saja. Saya minum dulu sebentar ya Bu ya. Kalau nunggu panitia nyuruh bila-bila pandai dah cari hidup. Bu, ibu tengok saya tadi cara minum. Tengok. Betul? Yang saya minum ini cara minumnya baginda Nabi Muhammad. Jadi itu Nabi kalau minum bukan seperti minum unta. Jadi Nabi itu kalau minum pertama kali minum dengan tiga teguk. Satu teguk pertama beliau istirahat sejenak, minum lagi istirahat sejenak, minum lagi istirahat sejenak. Dan ketika Nabi minum, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, teguk. Ataupun Rasul cukup menyebut nama Bismillah, teguk, kemudian Bismillah, teguk, Bismillah, teguk. Dan Rasul kalau minum tidak cukup dengan Bismillah, teguk. Ketika beliau minum Bismillahirrahmanirrahim, sudah masuk ke tenggorokan, Alhamdulillah, ambil lagi Bismillah, Alhamdulillah, ambil lagi Bismillah, walhamdulillah. Kira-kira ibu kalau minum air Scorpio, Scorpio atau Scorpio? Scorpio. Nah begitu kan dia. Selagau lah, nak nyebut piang. Kalau ibu minum Scorpio, kira-kira macam saya tadi nak? Mana ada? Kalau macam saya besar duluan orang lahir yang bagi minum. Maka ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa Nabi mengajarkan minum seperti ini? Kenapa? Maksud dan tujuannya untuk menyehatkan jantung dan menyehatkan ginjal. Diteliti oleh seorang doktor Mesir, ternyata minum seperti minum baginda Nabi itu bisa melancarkan peredaran darah dan menyehatkan jantung. Dari mana dalilnya Pak Ustaz? Ada dulu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kenal ibu Sayyidina Umar? Kenal dengan Wa Umar? Sayyidina Umar? Tak tahu kita. Kalau Wa Umar kita kenal, karena biasa pakai sepeda depan rumah. Sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, khalifah yang keberapa Sayyidina Umar ini? Yang ke
ibu-ibu. Khalifah ni pun tak tahu macam mana kita. Saya sampai jam berapa ceramah? 10:30. Oh ya sudah lah, tak usah lama-lama. Tapi saya dah habis dah. Berapa menit lagi? Ya, satu cerita ni ya. Sedikit ya. Jadi ketika itu Sayyidina Umar, saya percepat, Sayyidina Umar ni lagi naik onta. Panas-panas terik. Perjalanannya jauh kan. Tiba-tiba beliau istirahat dan beliau mengambil air minum dan meminum dengan seperti minumnya onta. Ada anak kecil di sebelah beliau menembala kambing. Itu anak kecil mengatakan, wahai Tuan, jangan kau minum seperti itu, karena cara minum seperti itu akan merusak jantungmu, wahai Tuan. Maka ketika itu Sayyidina Umar lama berpikir, bagaimana sampai jantung itu bisa rusak? Ternyata ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalaulah kita gas motor full, tarikan 70 atau 80, tiba-tiba motor itu istirahat, kita siram hidung knalpot, berasap tak kira-kira? Maka begitulah jantung kita. Maka orang yang sering olahraga, tiba-tiba duduk langsung minum air putih, tiba-tiba meninggal, kena penyakit silent killer, kena penyakit badannya biru, karena jantungnya belum siap menerima air putih yang sudah dipacu dengan olahraga. Ni hati-hati ni, kalau yang suka olahraga, lari, setelah lari silakan minum, tapi duduk sejenak, tarik nafas, buang nafas perlahan-lahan, minum pelan-pelan. Jangan minum es, jangan minum es. Air putih saja berasap, apalagi air es berapi. Kalau tak percaya, tanya Bu Asrina, tugas kesehatan, lebih paham dan mengerti. Jadi tidak berpanjang lebar, itu saja. Sebenarnya banyak yang nak saya sampaikan kepada ibu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan lagi kita di lain waktu dan kesempatan. Sebenarnya yang ngisi pengajian ini siapa sebenarnya? Tidak ada. Tidak ada khusus. Seseriawan? Oh, ada ganti-ganti. Terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya, ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu ini panitianya rezekinya dilancarkan oleh Allah, keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan solehat. Begitu juga ibu-ibu yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah ridallahu taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radina daiman abada. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami ya Allah. Wasahih ajsadana, sihatkan badan kami ya Allah. Wasabbit imanana, tetapkan iman kami ya Allah. Wa nawwir qulubana, terangi hati kami ya Allah. Ahsin amalana wa akhlaqana, baguskan amal dan akhlak kami ya Allah. Wa wasi' arzaqana, luaskan rezeki kami ya Allah. Wa ilal khair qarribna ya Allah, yang baik-baik dekatkan pada kami ya Allah. Wa ani syarri ab'idna, yang buruk-buruk jauhkan daripada kami ya Allah. Wa qadi hawaijana, kabulkan hajat dan niat kami ya Allah. Fid din wad dunya wal akhirah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian.
Mohon maaf jikalau ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.